Sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Baik, langsung saja ya. Ini hanya mencocokkan. Ke Fahri dulu, nomor 1. Berdasar peta ini, buku tanya apa? A, B, C, D, jawab. Pak. A, Banda Aceh. Ini Aceh ya. Provinsi Nanggro, Aceh, Darussalam. Paling ujung Pulau Sumatera. Baik. Nomor 2. Kok di sini nomornya? Ya, nomor 2. Raffi, Rashid. Salah satu kenampakan alam pada peta tersebut. D, Pak. Gunung Lawu, Pak. Gunung Lawu itu ada tulisan Karanganyar ya. Ya, ada tulisan Karanganyar, Tangmangu. Nah, otomatis yang dekat dengan situ adalah Gunung Lawu, nggak mungkin. Nah, ini namanya penalaran ya. Jadi banyak soal itu, tolong dicermati. Makin lama tuh soal itu penalaran atau pemahaman. Ini bagus, sudah bisa menjawab dengan benar. Lanjut, nomor 3. Nomor 3, Hilal. Pengelompokan sumber daya alam yang tepat A, B, C, D. Yang mana? C, Pak. Yang C. C itu apa? 135. 1, tanah, karbon. 3, kelinci, besi. Oke. 5, kayu jati, marmer. Ya, betul. Sapi itu jelas salah. Dilihat dari yang tidak dapat diperbarui aja kalau gini ya. Kan lebih mudah. Jadi fokusnya di sini. Nomor berikutnya nomor 4. Sofyan, nomor 4. Nomor 4 C, Pak. 4C, sumber daya alam dan daerah penghasil yang tepat. Intan dari Martapura ya. Betul. Lanjut nomor 5, Lala. C, Pak. C, salah satu upacara dilakukan umat Hindu di Bali merupakan upacara fitrayatnya. Jenazah orang meninggal dibakar ya. Ya, dan ini terkenal ini adalah ngaben di Bali. Nah, nomor 6. Nomor 6, Quinsa Mumtazah. Nomor 6. Gambar rumah adat. Ini apa ini? Berasal dari mana? Apa jawabannya? Quinsa Mumtazah. C ya. Nah, Limasan ya. Jawa Tengah. Lanjut nomor 7, Maisha. Ada gambar-gambar, perhatikan. Di gambar apa? Apa? Yang keras? Bebek. Bebek apa dadu? Gambarnya B, Ya, ya. B. bebek. Produksi. Konsumsi jelas salah. Konsumsi itu mengkonsumsi itu ya seperti memakan ya. Konsumen juga salah, tidak ada hubungannya. Distribusi ya kurang tepat. Itu dari menanam ya. Berarti adalah produksi. 7 bebek. Kemudian nomor 8, Sasa. Delapan apa? B. Bebek, jasa ya kan? Jasa angkut, becak. Jasa kesehatan, dokter. Ini apa ya? Ini gambar apa ini? Kayak arsitek ya?
Ya, ini kayak arsitek. Ya, jasa. Arsitek ya jasa membuat, men-setting ruangan, bangunan, gambar rumah, dan sebagainya. Lanjut nomor 9. Sofyan. Nomor 9 B. Dadu apa bebek? Bebek, Pak. Bebek, Tarumanegara. Ya, Sriwijaya itu kan ini di mana tadi? Di Pulau Jawa yang Hindu ya. Ya. Tarumanegara, bebek. Sriwijaya ya di Sumatera. Lanjut nomor 10. Kori, connect nggak ini? Halo, Kori? Kori bisa connect nggak ini? Tidak dengar. Dava saja, Diaska Dava, nomor 10. Halo, Dava? Tidak terdengar. Nabila Putri? Ini enggak connect juga. Yes, anu kan. Hilal lagi, Hilal, nomor 10. D, Pak. Nomor 10, Dadu. Ya. Candi Borobudur. Apa ya? Coba yang jawaban yang lain. Saya, Pak. Ya, siapa? Rafa ini. A, Pak. Nah, kalau Saya kalau Borobudur coraknya apa? Buddha. Buddha ya. Borobudur, Buddha. Kalau yang Hindu itu yang itu satunya yang dekat Klaten itu apa namanya? Candi Prambanan. Jadi ini peninggalan sejarah yang dan asal kerajaan yang tepat 10 itu yang A. Kitab Sutasoma. 11. Ini Anca udah gabung. Anca dengar enggak ini? Halo Anca? Ya, Pak. Ya, jawab nomor 11. Hmm. C, Pak. 11 C, C. Timur Leste. Secara geografis sebelah timur Indonesia berbatasan dengan siapa yang lain? Kurang tepat nih. Aku, Pak. Siapa? Pak. Jawabannya A, Papua Nugini. Ya, Timur Leste itu kan yang di ini bukan yang paling timur ya. Bukan yang paling timur. Jadi paling gampang itu kan perbatasan itu yang paling timur gampang sekali itu di Papua Nugini ya. Karena itu satu pulau besar, ya, pulaunya Papua itu terbagi dua. Yang Papua itu yang sebelah baratnya itu masuk ke Indonesia. Dulu namanya apa? Siapa tahu? Yang provinsi Papua itu dulu namanya apa? Namanya sebelum diganti. Zaman dulu namanya Irian Jaya. Pernah dengar itu? Dulu namanya Irian Jaya. Awalnya Irian Barat. Itu memang model fisikale orang-orangnya itu adalah sama ya dengan di Papua Nugini ya. Hanya saja dulu bergabung dengan Indonesia namanya Irian Barat atau Irian Jaya. Oke. Jadi Papua Nugini. Jawabannya yang bebek. Kemudian nomor 12. Tadi Hessen, saya lihat Hessen tadi mana? Hessen, dengar tidak? Dengar. Ya, dijawab. Yang nomor 12, Pak. 12. Nah. Ciri-ciri negara maritim. Maritim itu apa? Maritim itu apa dulu? Dipahami dulu. Ya? Sudah ketemu? Yang A, Pak.
Yang A, Iya. 2 dan 3. Maritim itu apa toh? Negara maritim ya. Maritim itu apa? Maritim itu kaitannya dengan ya perairan ya, laut. Ya jelas, yang ada istilah perairan yang mana? Yang 2 dan 3 itu sebagian besar wilayahnya perairan, berarti banyak lautnya. Indonesia bisa dikategorikan negara maritim. Kemudian sebagian besar mata pencaharian penduduknya sebagian nelayan, jelas ya. Nah kalau yang 1 dan 4, sebagian besar mata pencaharian petani, memiliki wilayah tanah yang luas dan subur. Ini biasanya disebut ciri-ciri negara apa? Agraris. Agraris. Jadi Indonesia bisa semuanya ya. Indonesia tuh sebenarnya luar biasa potensinya, sumber daya alamnya melimpah. Tapi kok kenapa masih belum maju sebagai negara yang negara elit atau negara maju, negara besar, masih negara berkembang saja dari dulu. Ya banyak faktor, terutama faktor koruptor, faktor pemerataan perekonomian yang belum merata ya. Jadi sangat disayangkan. Seperti Papua tuh banyak sumber daya alam yang luar biasa, ternyata masih banyak yang di daerah terpencil matinya, meninggalnya karena apa? Kurang makanan. Ya, ini sangat disayangkan sekali. Nah, lanjut saja nomor 13. Sudah semuanya. Sofyan lagi coba. Jenis pekerjaan sesuai dengan gambar tersebut. Oh, gampang sekali ini ya. Cicak, Pak. Ya, Peternak. sudah nggak perlu dibahas, sudah kelihatan. Tadi nomor berapa tadi? 13. Oh, ini yang 14. Ini keliru nulis. 14 selanjutnya Rafa. Apa jawabannya 14? A. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua, benua Asia, benua Australia, dan 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Celat nih. Hal ini menguntungkan Indonesia secara ekonomi. Ya. Jawabannya apa tadi? 14. Nah, menjadi jalur persimpangan perdagangan. Ya, ini sejak zaman dulu ya. Sejak zaman dulu, zaman kerajaan itu sudah menjadi persimpangan perdagangan dari lintas area. Ya, dari utara, dari timur, banyak masuk ke Indonesia lewat perdagangan sampai termasuk nanti konon sejarah masuknya agama Islam ya dari perdagangan ini. Oke, 15 yang terakhir. Fahri. Nomor 15. Nah, ini mikir ya. Gak mikir. Waktu di Indonesia. Apa, Fahri? Dadu, Pak. Dadu. Ya. 15. Kan gini toh. Kamu kalau membayangkan waktu itu gampangannya aja ya. Jawa, WIB. WIB itu Jawa, ngono wae. Kita kan di Jawa. Waktu Indonesia Tengah itu gampangannya Sulawesi, ngono wae ya. Waktu Indonesia Timur paling gampang ya Papua. Nah, sekarang apa ini? Saya tanya dulu, tadi Fahri menjawab dadu, mungkin ada jawaban yang berbeda? Saya, Pak. Ya, apa? Jawabannya apa? Nah, Bebek. Bebek. ada yang jawab bebek. Oke. Mana yang tepat? Kita cek dulu. Ini yang diketahui apa? Wita, waktu Indonesia Tengah. Selisihnya dulu berapa jam tuh ini? WIB ke Wita dan Wita ke WIT. Waktu Indonesia Timur selisihnya berapa jam? 1 jam kan? Itu 15 derajat. Ya. Jadi selisihnya 1 jam. Yang paling cepat yang mana? Yang timur. Ya. Jadi kalau dari barat ke timur tinggal dikurangi 1 jam. Dari timur ke barat tinggal ditambah 1 jam.
Nah, ini kan pukul 12 Wita. Pukul 12 Wita itu kalau di eh, kalau di WIB pukul berapa? 13 ya. 13. Kemudian kalau di WIT waktu Indonesia Timur ya pukul 11. Nah, ini cuma dijebak ini aja ya. Ini ada tulisan Witanya ini ya. Berarti yang B. Cuma dijebak di sini. Wita. Hati-hati, makanya jangan hanya lihat angkanya, tapi ini WIB ini. Pertanyaannya WIB. Ya. Nah, itu. Tidak terlalu sulit. Ya. Atau langsung nanti dari WIB ke WIT. Tinggal dikurangi 2. Tidak terlalu sulit. Ya. Baik, itu yang tugas hari Selasa. Ya, silahkan dihitung nilainya. Wah, ini nilainya rada angel ya. Salahnya baik. Karena apa? Karena 15. 15 itu betul dibagi 1,5 paling gampang. Atau betul kali 10 dibagi 15. Tetapi totalnya 10. Ya. Kalau bisa ngitung nilainya bagus. Saya tanya aja yang betul semua ada enggak nih? Tak stop share dulu. Adakah yang betul semua 15 soal? Ada. 1, 2, bagus. Salah 1? 1, 2, 3. Salah 2? 1, 2, 3. Salah 3? Salah lebih dari 4? 4 ke atas? Oke, sudah cukup baik. Ya. Nah, itu tadi di antara yang pembahasan IPS-nya. Tugas kemarin. Bagus, sudah dilaksanakan, sudah dikerjakan dengan baik. Banyak yang betul. Itu artinya serius. Kalau diberi tugas seperti ini ya. Serius dikerjakan. Oke, sekarang kita lanjutkan yang bahasa Indonesia sesuai indikator. Tulis saja di buku tulis kamu bahasa Indonesia. Ini tanggal berapa, dikasih tanggal ya, biar jelas. Nanti filenya akan saya share ya. Filenya akan saya share. 25 Maret ya ini ya. 25 Maret 2021. BI 10 soal aja. Tulis 1 sampai 10. Nanti tuliskan jawabannya ABCD-nya saja. Ya, saya share screen dulu untuk yang materi BI. Sepuluh indikator saja, langsung dikerjakan, saya tampilkan, saya tayangkan di sini. Kerjakan, nanti baru dibahas ya, seperti biasa. Baik, kerjakan dulu nomor 1. BI ini banyak bacaan. Sebentar, tak hilangi garis bawahnya dulu tuh. Option. Proving. Oke. Ya. Bisa dibaca ya? Bisa terbaca ini? Bisa. Bagus ya. Ini nomor 1 berarti. Saya tak kasih nomor, sambil tak kasih nomor. Nomor 1, silahkan dibaca baik-baik. BI nggarapnya perlu kecermatan, baca tidak cukup 1 kali, bisa 2 kali, 3 kali. Silakan, saya beri waktu. Laptop ngupdate kita ora rampung sebenarnya.
Sudah ya? Saya kira sudah cukup. Lanjut ke soal ke indikator 2. Kalau indikator 1 tadi apa? Teks sederhana, peserta didik menentukan topik yang tersurat kata pada teks tersebut. Ya, ini. Kemudian nomor 2, teks sederhana, peserta didik dapat menentukan kalimat utama pada teks tersebut. Nih, silakan dibaca dulu. Namanya BI ya, banyak bacaan ya. Ini warnanya kok malah nggak enak ya. Tak ganti aja. Apply to selected slide. Malah nggak enak. Silakan kerjakan. Baca dulu yang komplit. Oke, sudah ya. Lanjut. Indikator ketiga, disajikan teks percakapan. Peserta didik dapat menentukan makna kata. Ya, makna kata dari teks tersebut. Nih, cakapan atau dialog. Nomor berapa ini tadi? 3 ya? Soalnya belum dikasih nomor.
Baik, saya kira sudah cukup. Lanjut nomor 4, indikator keempat, disajikan teks sederhana, peserta didik dapat menentukan antonim pada teks tersebut. Nomor 4 ya, nih. 4. Oke, antonim relatif mudah. Lanjut indikator kelima. Disajikan teks sederhana. Peserta didik dapat menentukan ide pokok pada teks tersebut. Ini nomor 5. Kurang besar ini. Ide pokok, ya, tidak terlalu sulit. Lanjut, nomor 6. Indikator nomor 6, disajikan teks sederhana, peserta didik dapat menentukan topik sesuai informasi tersirat pada teks tersebut. Nah, panjang nih bacaannya, silakan dibaca. Nomor berapa ini tadi ya? Nomor 6. Nah. Kalau pribadi, kalau ben aku jadi matur jendela ini kalau ben kok jadi jauh dulu pindah engsel ini kok engsel kok kampus masalahnya pun terus mau pengen gitu mau pas belum itu itu lantai 2 saja atau lantai 3? Jangan kan utama sih lantai 3 kan lantai 3 lantai 2 kan belum mainnya lantai 2 itu kan ini angin itu bisa oleh om terus tidak tahu kalau mereka anggap mungkin bisa samping ada sing awas kan terus baca pun gantos dari kan gantos pindah kan kalau ini kalau kalau sing ruang guru itu tidak apa kalau ini sing kelas kemudian tapi ini kota
Gimana? Hasil tes kemarin gimana? Sudah gimana? Gimana? Ngajar nggak? Bagus. Terkait Google Comment dia ini, aku lanjut lagi. Aku mau anu sih untuk Rene ya. Kita masuk aja. Iya. Baik. Waktunya sedikit ya. Lagi kan sudah besar. Tinggal 19 hari sudah merasakan apa itu. Musiknya biasanya belum nanti aja ini nanti buka bersama dengan pasal 5B ya. Tapi virtual ya, ya tapi virtual ya. Bukan sekali kita di situ harus di rumah lantai. Ya sementara di dulu ya karena ya pada sesi materi sendiri diajak buku ya apa terakhir kalau memang bisa kasih seperti ini ya dulu ya buka bersamanya virtual. Tapi apa? Puasa sudah ini. Yuk kita perbanyak apa? Baik, maaf ya ada tamu sebentar tadi terkait dengan renovasi kelas ya. Karena untuk pembelajaran tatap muka itu tidak boleh pakai AC, tidak boleh pakai kipas angin ya, repot ya. Settingan ruangan kita kan sudah settingan AC, jadi kita harus buka pakai ventilasi jendela. Jadi ini perlu dipertimbangkan. Nah, saya yang mengurusi bagian sarpras sebentar ya. Saya catat dulu biar tidak lupa. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah nomor 6, saya kira sudah. Lanjut indikator nomor 7, disajikan teks sederhana. Ya, peserta didik dapat menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut. Dibaca teksnya. Ya. Bacaannya di
Sudah ya? Kita lanjutkan di indikator 8. Sajikan teks sederhana serta didik dapat mengidentifikasi jenis teks tersebut. Silakan kerjakan. Nomor 8. Kirimno emailmu wae, engko tak kei sing formatku. Emailmu kirimno nggonku. Tak kirim email. Formate. Iki gawean ngetik penak ngetik nggon Word sik. Wes kan soalnya serampung. Iya. Atau waktu ya. Waktu al-an ya, enggak tak cek. Sudah ya? Lanjutkan yang indikator nomor 9. Disajikan teks sederhana. Peserta didik dapat memprediksi kejadian berdasarkan isi teks tersebut. Prediksi kejadian. Ya. Nomor berapa tadi? 9. 9. Satu lagi.
Baik, lanjut terakhir nomor 10 indikatornya adalah disajikan teks sederhana. Peserta didik dapat membandingkan persamaan atau perbedaan kedua teks tersebut ya, perbandingan teks. Silakan. Ini nomor 10. Sudah selesai ya? Semua sudah selesai? Baik. Sekarang kita cocokkan. Cukup 10 nomor saja untuk pertemuan kali ini. Soal nomor 1. Hasan, coba Hasan. Nomor 1 Hasan. Dengar tidak Hasan? Ya. Tuh, Pak. Nomor 1 bebek. Iya. Topik percakapan adalah jelas ya. Ini ada fungsi dari jembatan penyeberangan. 1B. Nomor 2, kagumi. Kagumi mana nih? Nomor 2 apa kagumi? Nomor 2A. Cecak mempunyai kemampuan autotomi. Kalimat utama ya, berarti di awal paragraf ya. Ini kok putus-putus ini menulisnya. Baik, nomor 3. Caca, nomor 3. Diaktifkan dulu audionya, saya tidak dengar. Audionya diaktifkan. Nomor 3 C. Nomor 3C. Makna kata opnam ya, sangat familiar ya. Kalau kata-kata atau makna kata itu familiar, gampang ya. Jadi opnam itu ya dirawat di rumah sakit, rawat inap. Nah, yang hati-hati itu jika kata-katanya belum familiar, banyak-banyak membaca soal, terutama yang di istilah di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nomor 4. Anca, nomor 4. Apa? Boros, antonim itu adalah lawan kata. Jadi kadang-kadang kalau nggarapnya tergesa-gesa, tidak cermat, tidak teliti, itu kebalik-balik antara antonim dengan sinonim.
Oke, ini gampang. Hanya kadang-kadang hati-hati tadi, jangan sampai terbalik antara antonim dengan sinonim. Lanjutkan nomor 5. Kaila. Nomor 5. A, Pak. A. Iya. Diperlukan memainkan alat musik sasando tidak mudah. Diperlukan harmonisasi perasaan dan teknik untuk menciptakan melodi. Ini satu saja, melodi. Ini juga membutuhkan keterampilan jari untuk memetik senar seperti kecapi. Ide pokoknya, kalau A kurang tepat ini. Apa yang lain? Coba. Kalau ide pokok itu tidak harus sama dengan kalimat di bacaan, tapi inti dari bacaan. Yang tepat adalah dari sini loh, dari sini. Memainkan alat musik sasando itu tidak mudah. Tidak mudah itu artinya sulit. Ya, jadi sulit. Bermain sasando itu sulit. Ya. Yang bebek. Itu ide pokoknya. Kemudian nomor 6. Maisha. D, Pak. Dadu. Topik paragraf di atas. Ini tentang kerusakan ya, kerusakan bangunan dan jembatan akibat gempa. Ya, betul. Nomor 7. Hilal. D, Pak. Dadu. Dadu. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf di atas. Kandungan gizi pada sayuran hijau seperti serat, vitamin, dan zat besi. Ya, betul. Dadu. 8. Rafa. Apa, Rafa? B. Nomor 8. Bebek. Bebek apa Ya. dadu? Bebek. Jenis teks. Ini sudah pernah atau sering kita pelajari ya. Ini mendeskripsikan, jadi deskripsi. Kucing ini sifat jenisnya ini apa secara fisiknya, cirinya ini bulunya lebat, panjang dan seterusnya. Ini mendeskripsikan. Ini gampang. Ya. Dulu yang agak susah itu adalah eksposisi, ya, kemudian persuasi, argumentasi itu agak mikir. Ya. Deskripsi gampang. Deskripsi sama narasi, narasi cerita. Baik, lanjut nomor 9. Nah, siapa yang belum nih? Quinsa Mumtaza, nomor 9. D, Pak. Ya, Dadu. dadu. Peristiwa yang mungkin ya jelas ya. Di lereng perbukitan adalah tanah longsor. Terakhir Sasa. Persamaan kedua teks. Persamaan kedua teks ini adalah dadu. Ya, dadu apa bebek? Dadu. Dadu. Penebangan hutan secara sembarangan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Ya. Jadi ini ya, ciri khas soal bahasa Indonesia banyak membaca. Ya. Banyak membaca. Pasti bacaan banyak. Kalau enggak bacaan, teks percakapan. Ya. Atau dialog. Nah, sudah itu harus full membaca, itu harus memikirkan juga, memahami juga, tidak asal-asalan. Nanti kalau kamu ngerjakannya dengan baik, membaca butuh konsentrasi. Itu bisa 2 atau 3 kali, enggak akan mungkin atau jarang yang sekali baca ketemu ya.
apalagi tes-tes model sekarang ya. Kemarin baru saja saya mengerjakan tes bakat skolastik ya. TBA, TBS, tes bakat skolastik. Wah, itu bacaannya, dan ini online. Bacaannya penuh satu monitor itu ya. Soalnya di bawah, ya. Harus naik turun, repot banget ya. Nah, tes bakat skolastik. Kalau saya waktu daftar di S2 itu, ujiannya namanya tes potensi akademik. Itu juga hampir sama. Namanya tes verbal. Tes verbal itu bahasa Indonesia. Tes numerik itu adalah matematika. Ya. Kemudian tes logika itu gambar-gambar. Nah, ini mungkin kamu kalau nanti beberapa daftar di beberapa sekolah, mungkin SMP atau SMA ada yang pakai tes psikotes ya, hampir mirip. Oke, ini 10 soal dulu. Siapa yang saya stop share dulu? Siapa yang betul semua? Betul semua ada juga. Nah, bagus. Ada 1, 2. Salah satu? Salah satu ada 1, 2, 3, 4, 5. Salah 2? 1, 2. Salah 3? Salah 3 ada enggak? Nah, sudah tidak ada. Bagus ya. Nah, itu sedikit-sedikit kita pelajari untuk indikator. Dan jangan khawatir nanti pas awal April akan kita bagikan paket soalnya ya. Yang BI, MAT, IPA, IPS, PKN. 3 paket. Ya, enggak tanggung-tanggung. 3 paket bisa kamu pelajari. Itulah materi-materi yang akan keluar di ujian akhir sekolah kamu. Ya, silakan dipelajari. Nanti akan kita share 3 paket soal waktu pengambilan. Gantinya modul ya. Kelas 6 sudah nggak ngambil modul April nanti, ngambilnya soal latihan paket ujian sekolah masing-masing 3 paket. Tolong dipelajari. Yang keluar yaitu dari situ. Ya. Nah, kalau dipelajari dengan baik, insya Allah nilainya baik-baik, maksimal, ijazahnya nilainya baik-baik nanti ya. Nah, kemudian informasi sedikit sebelum nanti ada informasi yang resmi saya share di grup. Secara lesan dulu, Selasa depan, berarti ini Kamis ya, Jumat itu hanya penugasan, besok itu hanya penugasan, silahkan dikerjakan tugas-tugas yang sudah ada dari modul maupun yang lainnya. Sabtu libur, Ahad libur, Senin masih pembelajaran. Senin berarti tanggal berapa? Senin itu tanggal 28. Senin tanggal 28 masih pembelajaran. Selasa tanggal 20 Senin tanggal 29, 28 Ahad. Senin 29 itu masih pembelajaran dulu. Selasa 30, Rabu 31 dan 1 April kamu jadwalnya adalah ujian sekolah yang agama, ciri khusus. Ya. Jadi ini jadwalnya mendahului PAT umum. Ya, itu dari yayasan ya. Kita hanya pelaksana. Jadi kamu harus siap nanti. Kita juga insya Allah lagi menghubungi untuk pengampu mapel ciri khusus untuk mengeser nanti kisi-kisi ujiannya. Ya. Jelas ya untuk informasi ya. Baik, untuk setelah materi tematik ini nanti istirahat jadwalnya. Jadwalnya adalah istirahat dulu. Kemudian PAI tugas. PAI langsung tugas. Nanti gabung lagi pada waktu kemuhammadiyahan. Jelas ya? Sekarang juga ini istirahat sebentar langsung kerjakan tugas PAI. Jangan ditunda-tunda tugas itu. Tugas hari ini kerjakan selesai, beres, tenang, aman. Ini untuk pembelajaran kita pada pagi menjelang siang. Adakah yang mau ditanyakan? Ini sudah banyak ini, alhamdulillah 18 siswa bergabung. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita tutup? Tidak ada ya? Setelah ini live meeting ya. Setelah ini live meeting karena PAI ada tugas offline ya. Nanti gabung lagi menjelang Nanti linknya masih yang ini karena saya pakai laptop yang lain. Ya. Kita
kita akhiri ya, dan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.